Game yang satu ini gratis, bisa dimainkan di HP, PC, dan feel-nya kayak Diablo banget ya. Ya nggak sih? Selamat datang lagi di Jagat Game Talk bersama saya, Rama. Sebelumnya kita pernah ngomongin game loot-based action RPG atau yang biasa disingkat ARPG di video impresi kami saat memainkan Torchlight Infinite. Jadi ARPG adalah subgenre RPG yang aksinya bisa kalian langsung kendalikan. Di mana di game RPG-RPG sebelumnya itu biasanya sistemnya turn-based atau bergantian dengan musuh. Jadi kita melakukan aksi kita dulu, baru musuh kita. Karena game RPG di video game itu adaptasinya memang dari Dungeons and Dragons. Untuk loot base-nya ini maksudnya adalah koleksi item yang bisa kita dapatkan selama bermain dan semakin jauh progresnya, semakin kuat juga item-item yang bisa kita dapatkan. Undecember yang dipublish oleh Line Games dan didevelop oleh Niche Games adalah ARPG loot base yang baru saja dirilis pada bulan Oktober 2022. Game ini gratis dan bisa dimainkan pada iOS, Android, dan juga PC. Tentu saja karena gamenya gratis, ya seperti biasa akan ada in-app purchase di sini. Tapi apakah gamenya pay to win? Kita bahas satu-satu ya di video ini ya. Pertama-tama kita lihat minimum requirement untuk bisa memainkan game ini di PC. OS minimal harus Windows 7 64-bit, prosesor Intel Core i5 4430 atau AMD FX 6300, memori 8GB, grafisnya minimal Nvidia GeForce GTX 960 2GB atau AMD Radeon R7 370 2GB. Storage yang dibutuhkan adalah 30GB available space. Sementara untuk smartphone Android dan iOS membutuhkan RAM 4GB untuk Android, storage kurang lebih 6GB, tapi tentu saja ini akan terus bertambah seiring progress game dan update. Untuk Android minimal di Snapdragon 600 series atau yang setara dengan OS Nougat 7. Untuk iPhone minimal di iPhone 6s dengan iOS 12. Sebagai catatan, footage pada video kali ini kami menggunakan smartphone Black Shark 4, jadi di Android ya. Dalam Undecember, kita akan berperan sebagai Rune Hunter yang berusaha mencegah kebangkitan 13 Evil God Serpents dalam cerita 10 babak. Kita akan berpetualang melalui biome-biome yang menarik dengan musuh-musuh yang cukup bervariasi. Dari segi visual, game ini punya feel yang dekat banget dengan Diablo, terutama Diablo 2. Monster-monster yang kita hadapi pun detailnya cukup mengintimidasi, tapi desain karakternya kami melihat ada sedikit kemiripan dengan Black Desert Online. Mungkin stylenya bisa dibilang agak-agak ke kayak game Korea kali ya. Dari efek suara, game ini sudah terasa impact-impactnya saat pukulan mengenai musuh. Begitu juga dengan VO-nya, yang walaupun kadang dialognya sedikit cheesy, tapi tidak canggung dan terasa off kayak di beberapa game yang juga menggunakan VO. But you don't know when they'll be doing it. What you just told me severely lacks plausibility. And all this talk about myths and advent of an evil god? Don't you think it's a bit absurd? Untuk BGM, ini menurut kami sedikit hit and miss ya. Karena saat kami memainkannya, BGM saat memasuki dungeon itu membuat kami merasa tegang. Namun sayangnya musik-musik yang ada pada game ini masih kerasa kurang memorable. Gameplay Undecember seperti yang kami sebut di awal adalah game loot-based action RPG. Dan pada awalnya kami kira ini adalah MMORPG seperti Diablo Immortal, di mana kita akan bertemu dengan player lain ketika sedang menjalankan dungeon. Tapi ternyata enggak. Mungkin untuk perbandingannya, Undecember lebih dekat ke Torchlight Infinite, di mana player akan bisa bertemu dengan player lain di dalam kota saja, namun ketika masuk ke dalam dungeon, player bisa menjalankannya solo atau co-op dengan player lain. Mungkin di sini letak multiplayernya ya. Yang mungkin membuat Undecember sedikit berbeda dengan Diablo dan Torchlight, itu adalah pembuatan karakter di awal, itu kita tidak memilih class ataupun job. Kita hanya membuat karakter dengan memilih gender, muka, rambut, dan langsung dimulai gamenya. Yang mana memang pembuatan karakter ini menurut kami juga tidak signifikan, karena armornya juga menutupi muka pun gitu, dan badan pun. Tapi mungkin ini gimmick untuk membuat player merasa lebih into sama gamenya dari awal. Lalu bagaimana kita bisa memilih jadi warrior mungkin, atau jadi mage, atau ranger dalam Undecember? Di sini kita dibebaskan untuk nge-build karakter kita menjadi apa saja. Dengan pemilihan skill yang tepat, atau di sini disebut rune, maka karakter kita bisa menjadi apa aja dalam game ini. Build rune ini juga bisa menjadi hal yang cukup menarik dalam game ini, di mana kita disediakan bidang heksagon dan setiap rune atau skill mempunyai garis link yang berbeda-beda. Ini memungkinkan kita untuk nge-link sebuah skill yang aktif ke skill yang pasif.
Dan di sini kita bisa memilih 5 skill aktif untuk digunakan dalam 2 slot yang berbeda. Selain skill, Undecember juga punya sistem yang bernama Zodiac, di mana ketika kita naik level, kita bisa memasukkan poin dari naik level tersebut ke dalamnya untuk menambahkan stat dari karakter kita. Tentu saja, ini disesuaikan dengan karakter yang mau kita build ya. Equipan pada Undecember bisa kami bilang sedikit unik. Selain kita bisa mendapatkannya dari drop musuh, kita sebenarnya bisa membuat sendiri senjata dengan stat yang cukup kuat, hanya dengan enchantment, di mana bahannya bisa kita dapat dari drop musuh atau disable loot. Jadi kita bisa beli senjata, terus kita enchant menggunakan enchantment tersebut. Tapi sayangnya saat mengenchant kita tidak bisa memilih enchantment apa yang akan keluar. Karena enchantment yang diberikan akan diberikan secara acak. Ya, enchantment-nya gacha. Untungnya, musuh di dalam dungeon termasuk boss akan selalu respawn tiap kali kalian kembali ke kota dalam beberapa waktu tertentu. Dan sejauh kami memainkan, tidak ada batasan seperti sistem stamina untuk melakukannya. Jadi kita bisa grinding terus selama kita mau. Lalu, sistem monetisasinya gimana? Seperti game-game free-to-play lainnya, di mana mereka akan membuat problem yang solusinya adalah uang, begitupun Undecember. Hexagon skill yang kita miliki tidak sepenuhnya terbuka. Ada beberapa bidang pada hexagon skill ini yang dikunci dan kita harus membayar untuk membukanya. Dan untuk loot-based game kita akan merasa ruang inventory itu kurang. Kita cuma mendapat 100 ruang inventory pada game ini. Sementara itu untuk mendapatkan uang ataupun stock enchantment, loot dengan rarity biasa pun akan kita ambil. Jadi membuat ruang inventory itu terasa kurang sekali. Tentu saja kalian bisa mengexpand inventory-nya dengan membeli tas pada store-nya. Game ini juga memiliki fitur pet untuk mengambil loot yang jatuh pada dungeon. Sayangnya, skill ini harus dibayar untuk bisa menggunakannya. Ini membuat pet jadi terasa tidak berguna apabila kalian adalah free-to-play player. Lalu bagaimana impresi kami saat memainkan game ini untuk pertama kali? Sebenarnya, Undecember punya gameplay yang cukup solid. Kami pun pada awalnya cukup nagih memainkannya dan dunia yang ditawarkan oleh Undecember mungkin akan membuat pecinta game ARPG akan cukup senang dan menantang. Sebagai konteks, saat memainkan game ini kami tidak melakukan co-op sama sekali. Jadi memang beberapa boss pada game ini akan terasa lebih menantang untuk dihadapi. Yang mana ini bagus. Jadi membuat kita grinding itu lebih ada tujuannya. Sayangnya memang ada beberapa hal yang kami rasa kurang nyaman pada Undecember. Seperti yang tadi kami bilang, kami merasa jumlah inventory itu terasa kurang sekali pada game ini. Di mana ini membuat kami harus bolak-balik ke kota untuk mengosongkan inventory kami lalu balik ke dungeon. Di mana dari info yang kami dapat, ini sebenarnya bukan masalah ketika game ini masih dalam tahap demo. Jadi kami pun mengerti kenapa game ini punya rate yang cukup rendah pada Steam. Ada hal lain yang kami rasakan kurang nyaman ketika memainkannya pada smartphone. Ya, UI pada game ini terasa terlalu kecil. Walaupun layoutnya sudah cukup bagus, responsif, dan jarang membuat salah tekan pada saat battle, tapi untuk beberapa segmen, triggernya masih terasa terlalu kecil untuk smartphone. Bahkan kadang, triggernya tidak aktif saat ditekan. Mungkin ini karena jari saya yang kebesaran? Ini membuat kami sadar kalau desain UI pada Diablo Immortal yang besar-besar terasa make sense untuk digunakan pada smartphone. Nah, itu dia tadi impresi awal kami memainkan Undecember pada smartphone. Kami sendiri belum mencobanya pada versi PC, karena experience-nya mungkin akan sedikit berbeda. Buat kalian yang sudah mencoba baik di PC ataupun smartphone, bagaimana pendapat kalian tentang Undecember ini? Coba tulis kolom komen. Saya Rama, Jagat Review.